warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Devi Syaimin Anjarsari. Saya merupakan peserta apresiasi GTK tahun 2025 yang berasal dari SD Negeri 16 Terentang, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Saya merupakan salah satu guru yang bertugas di pinggiran Kabupaten Kuburaya, tepatnya di Kecamatan Terentang. Saya bertempat tinggal sekaligus berdomisili di Kecamatan Sungai Raya, tepatnya di Sungai Raya Dalam. Saya bertugas di SD Negeri 16 Terentang yang terletak di Desa Sungai Radak 2. Jarak tempuh dari rumah menuju lokasi tugas kurang lebih 81 km dengan waktu tempuh sekitar 2 jam perjalanan. Dengan total 162 km dan 4 jam perjalanan setiap hari menggunakan transportasi darat dan sungai. Perjalanan ini bukan sekedar angka, tetapi kisah perjuangan, pengorbanan, dan cinta nyata terhadap dunia pendidikan. Menjadi seorang guru merupakan panggilan jiwa, bukan sekedar profesi. Di tengah banyaknya keterbatasan seorang guru, dituntut untuk hadir, mengajar, dan selalu memberikan inspirasi. Sejak 5 tahun yang lalu, keputusan saya untuk meninggalkan zona nyaman saya ketika menjabat sebagai Head Officer Inventory di sebuah perusahaan swasta, dan kemudian saya memilih untuk mengabdikan diri saya sebagai seorang guru di pinggiran Kabupaten Kuburaya. Keputusan saya untuk tetap menempuh perjalanan mengajar pulang pergi setiap hari didasari oleh alasan fundamental pribadi yang menjadi sumber kekuatan saya. Saya tidak ingin mengurangi peran dan esensi saya sebagai seorang istri dan seorang ibu yang memiliki 2 orang balita yang masih sangat kecil. Jika guru lain mungkin masih menikmati lelapnya tidur menjelang subuh, rutinitas saya dimulai jauh lebih awal, mempersiapkan diri sebagaimana mestinya untuk menempuh perjalanan 162 km setiap harinya. Tanggung jawab dan kewajiban saya sebagai seorang guru bukanlah sekedar menuntaskan kurikulum, melainkan untuk memastikan bahwa keterbatasan geografis dan fasilitas tidak boleh membatasi masa depan anak-anak di desa. Dengan mengenalkan pembelajaran berbasis teknologi digital, saya bertanggung jawab untuk terus memberikan dampak perubahan besar, yaitu menghancurkan mindset ketertinggalan dan membekali mereka dengan wawasan global yang setara dengan teman-teman di perkotaan. Saya ingin memberikan dampak yang nyata kepada para siswa saya, membuka mindset mereka bahwa sumber belajar bisa dari mana saja, salah satunya menggunakan gadget pribadi saya sebagai seorang guru. Terlewat dari itu, banyak sekali tantangan yang selama 5 tahun saya hadapi dengan realita yang luar biasa. Hal tersebut bukan hanya menguji dedikasi profesional saya, tetapi juga meliputi resiko keselamatan, beban finansial, dan keterbatasan fasilitas pendidikan. Berbicara tentang tantangan terberat ketika musim banjir melanda yang seringkali merendam jalur poros yang saya lewati, jalanan yang seketika berubah menjadi sungai. Belum lagi sepeda motor yang saya gunakan sudah beberapa kali patah rangkanya dan sudah mengalami perbaikan besar dengan menghabiskan banyak biaya. Belum lagi ban motor yang wajib saya ganti minimal 2 kali dalam setahun akibat kausan yang ekstrim. Saya juga pernah mengalami kecelakaan tunggal karena licinnya medan jalan sebelum berangkat ke sekolah. Selain itu, juga kelelahan akumulatif dan stres dari perjalanan beresiko memicu masalah kesehatan serius. Saya sering mengabaikan jika sering sakit kepala, hingga saya harus dirawat di rumah sakit karena diagnosa vertigo. Apa itu menghambat saya berdedikasi? Tentu saja tidak. Saat tangan saya sedang terinfus pun, saya tetap menyelesaikan tugas saya sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru yang belum memiliki tunjangan sertifikasi, setiap rupiah dari gaji saya alokasikan untuk mempertahankan kelangsungan tugas. Biaya transportasi harian yang wajib saya keluarkan sebesar 45.000, diantaranya 20.000 untuk kapal penyeberangan dan 25.000 untuk BBM. Biaya finansial ini mencapai 1.125.000 per bulan minimal. Itu merupakan sebuah persentase gaji yang luar biasa besar hanya untuk operasional harian.
Dalam konteks pembelajaran di lingkungan sekolah dengan keterbatasan sarana dan prasarana, terdapat tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran dan hasil belajar siswa. Salah satu tantangan yang sering dihadapi adalah bagaimana menciptakan suasana belajar yang relevan, praktis, dan mampu menghubungkan teori dengan realitas lokal. Penggunaan teknologi tepat guna muncul sebagai salah satu pendekatan yang menjanjikan untuk mengatasi tantangan tersebut. Pendekatan ini mengakui bahwa teknologi tidak selalu harus canggih dan mahal, melainkan harus fungsional, mudah diakses, dan memiliki dampak signifikan dalam konteks pembelajaran spesifik siswa. Dengan demikian, pembelajaran dapat dirancang secara fleksibel menggunakan alat-alat sederhana atau gawai yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan penguasaan keterampilan praktis dan digital, memastikan siswa tidak tertinggal dari teman-teman di kota. SD Negeri 16 Terentang merupakan salah satu sekolah yang mendapatkan bantuan Chromebook, sehingga memudahkan dalam penerapan pembelajaran berbasis augmented reality. Namun, pada realitanya, beberapa unit Chromebook tidak mendeteksi kode augmented reality, dan keterbatasan sinyal internet seringkali menjadi kendala dalam proses pembelajaran. Menghadapi kondisi tersebut, saya tidak akan menyerah untuk menyusun rencana cadangan, memastikan pembelajaran tetap berjalan lancar dengan menyiapkan perangkat pribadi seperti handphone dan iPad yang sekaligus menjadi sumber sinyal alternatif. Berdasarkan realitas situasi dan tantangan yang saya hadapi di lapangan inilah, saya kemudian mengembangkan sebuah pembelajaran yang saya sebut dengan realita, yakni akronim dari Rekayasa Edukatif Augmented Reality sebagai pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai mitigasi dalam bencana alam. Dengan menggunakan media AR tersebut, mereka merasa dapat melihat proses bencana alam dan berliterasi dengan membaca keterangan dalam AR yang berupa dampak, penyebab, serta mitigasi dari bencana alam tersebut. Hasil survei menunjukkan bahwa 90% siswa merasa lebih antusias mengikuti pelajaran setelah diberikan tugas dengan melihat realita, yakni rekayasa edukatif augmented reality sebagai teknologi tepat guna. Kegiatan pembelajaran tersebut telah terbukti menjadi pendekatan pembelajaran yang sangat efektif, memicu antusiasme siswa, dan mendorong perkembangan berbagai keterampilan penting, antara lain peningkatan keterampilan berpikir kritis dan analitis, peningkatan motivasi belajar dan open mind teknologi, serta peningkatan keterampilan komunikasi dan presentasi. Menjadi seorang guru di pedalaman bukanlah sebuah penyengsaraan, tetapi pembelajaran untuk terus berdampak pada kemajuan pendidikan. Marilah kita sama-sama menjadi guru yang terus semangat dalam menciptakan inovasi yang memberikan manfaat luar biasa di dunia pendidikan. Karena inovasi adalah sebuah kunci keberhasilan seorang guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran walaupun di pelosok daerah. Saya tutup, lebih baik menyalakan lilin daripada mengutuk kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.